Ntar kalau ada yang ketok-ketok bukain sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit lambat, bukan lambat, pas juga 9:30 itu. Ada tamu alumni umroh, Bu. Jadi karena Aroyan Alia udah pisah, jadi pinginnya kita yang bawa. Cuma dia alumninya di Aroyan waktu kemarin tuh. Ya susah ya. Jadi bukan daftar, makanya kita yang bawa. Tapi di Aroyan ya nggak bisa kalau di Aroyan karena kita udah khusus dia wisata. Ya bilang aja sono mau Pak Direktur Pak Edi lah gitu. Kalau mau ya di Alia gitu. Ya begitulah. Kemudian alhamdulillah jamaah kita sudah kembali kemarin 12 lewat 12 tepat sampai asrama haji. Sehat semuanya, nangis semuanya gitu. Karena bisa kembali lagi dan lancar kelihatannya, karena memang tahun ini haji yang sangat luar biasa. Dengan pengurangan kuota itu jamaah sedikit rasa nyaman lah ada itu ya. Cuma pengetatan keamanan lebih daripada sebelumnya, lebih ketat sekarang daripada musim-musim haji tahun 2019 ke sana gitu ya. Kemudian wacana tahun depan, untuk tahun depan insya Allah yang porsi lansia akan diperbanyak. Tapi kemudian daftar tunggu haji Jakarta itu jadi lebih lama lagi, karena 2 tahun tertunda. Pas musim haji mulai pengurangan, ya sangat besar pengurangan itu, sehingga daftar antrinya lebih panjang lagi. Itu bisa sampai 30 tahun lebih, Bu, diperkirakan. Ya, kemarin ngobrol sama Pak Kasih Haji ya. Kalau masih yang 2020 aja enggak 100% kan, 50% diambil, berarti tertunda 50%. Berarti ya kita nggak tahu kuota tahun depan. Tapi ya seperti itulah. Mudah-mudahan apapun alasannya memang seperti itu ya. Iya, kasihan yang lansia. Baik, kita lanjut di bahasan tentang yang diharamkan untuk badan kalau tidak salah ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa tawalli ala yatimin aw masjidin aw liqada'in aw nahwi dzalika ma'a ilmihi bil azi anil qiyam bitilkal wazifah. 137 paling bawah. Menjadi pengurus anak yatim, menjadi pengurus masjid, menjadi hakim dan sebagainya, padahal dia menjadi pengurus itu au nahwi dalik ma'a ilmihi, merasa tidak mampu, au nahwi dalika ma'a ilmihi, ya seharusnya kan masing-masing itu harus punya ilmunya. Menjadi wali yatim atau pengurus yatim atau pembina yatim ya, atau pengelola yatim sama, atau menjadi pengurus masjid, pengurus yayasan, pengurus dakwah, majelis taklim sama itu. Iya, awnah widalika ma'a ilmihi bil azzi. Tapi aji itu tidak ada kemampuan, atau kalau bahasa sekarang bukan profesinya, dan
bukan profesinya juga tidak bisa untuk melaksanakan tugas, maksudnya itu. Walaupun bukan profesinya tapi mampu melaksanakan, nah itu lain lagi. Atau tidak mampu atau lemah itu tilkal wazifah, atau merasa tidak mampu atas pekerjaan tersebut. Jadi artinya kalau memang tidak mampu dipaksakan, maka itu menjadi dosa. Itu maksudnya, Bu ya. Kemudian wa iwa udzalim, melindungi orang yang zalim juga dosa. Wa man'uhu, dan mencegahnya. Ada orang melindungi orang-orang zalim dan menghalanginya dari tuntutan orang yang bermaksud mimman yuridu ahdal haqqi, mengambil haknya. Ya, jadi menghalangi orang mengambil haknya juga bagian daripada dosa. Minhu wa tarwihul muslimun, dan menakut-nakuti orang muslim juga adalah dosa. Ya, nakut-nakutin seperti apa? Ya, nakut-nakutin itu seperti apa, Bu? Pengancam, ya. Waqat ut-tariq wa yahuddu bihasabid jinayatihi, membegal. Qat'ut thariq itu kan menghalangi jalan atau memutuskan jalan, tapi yang dimaksud menjadi begal. Yang lagi tren sekarang ya, tidak usah disebut ya. Hah? Ada di TV. Nah, apa tuh? Qat'ut thariq, begal itu sekarang macam-macam, Bu. Yang lagi in sekarang itu yang masalah cewek cantik itu, yang jenderal itu. Oh, udah. Pokoknya itu termasuk juga sampai menghilangin nyawa, kukunya dicabutin, dagingnya dicabutin. Allah, zaman sekarang nih. Kemarin di Pandai itu malam kan sampai jam 2 ada Pak Eko, ada WB cerita anaknya Pak Sanib yang dibegal di Depok tuh, sampai busuk gitu. Iya, yang dulu udah lama banget. Yang kita sama Pak Jul tuh ngambil mayatnya ke Cipto itu. Pak Sanib bawa. Ya itu tidak harta ya, orang juga dibunuh. Begal sekarang nih, waduh, ngeri. Wa yuhaddu bihasabin jinayatihi. Perbuatan ini harus dihukum sebetulnya sesuai dengan porsinya, sesuai dosanya, sesuai kejahatannya. Imma bita'zir, apakah itu ditajir, tajir itu dipenjara, ya, au biqat'i yadin warijlin, atau dipotong tangan dan kakinya kalau nyolong. Min khilaf, atau disungsang. Kalau hari ini kanan potong, nanti nyolong lagi kaki kiri, nyolong lagi tangan kiri, nyolong lagi kaki kanan, nyolong lagi. Luar biasa itu, udah nggak ada apa-apa bisa nyolong juga itu. Ya, iya. Au biqatlin, atau di hukum mati, wasalbin, atau di salib. Nah, sekarang ini HAM menyatakan bahwa pancung itu udah yang digantung ya, udah nggak manusiawi gitu. Terus yang langsung dipotong pakai golok juga dibilang nggak manusiawi. Harusnya diapain atau ya? Disetrum, ngejeret ya, atau kumaha itu. Jadi intinya harus yang yang cepat matinya aja. Bagaimana yang cepat matinya gitu ya. Janji saya dibuktikan boleh itu ya, tinggal nyari plastik.
Wa minha adamul wafa, di antara maksiat badan adalah memenuhi nazar bin nazar, tidak memenuhi nazar. Adamul wafa, tidak memenuhi nazar, bin nadri, nazar. Nazar yang dibolehkan agama wajib dilakukan. Saya mau puasa Senin Kemis, kalau anak lulus wajib. Kalau suami naik jabatan, saya mau sedekah anak yatim wajib. Ya, saya mau ngeberangkatin haji marabot wajib. Ketika rezekinya tercapai, mau ngasih Ustadz Rahmat wajib. Tapi kan mau ngasih Ustadz Rahmat, apa yang dikasihnya? Itu harus dikoma dulu, Bu. Jadi ditambahin lagi, mau ngasih rezeki umpama gitu. Mau ngasih Ustazah masih toh, kalau ada rezeki infak wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Karena nazar itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal wisol pisaum, puasa terus-terusan. Puasa wisol itu haram. Wisol, iya puasa terus, Bu. Gak puasa. Yang ada tuh kan Senin Kemis, kemudian Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Ada Ayyamul Bid di tengah bulan Hijrah ya. Tapi kalau puasa terus-terusan puasa tanpa ada berhentinya di perharinya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena puasa itu tidak menyakiti atau bukan perintah agama yang memberatkan. Misalnya 1 bulan, ya 1 bulan kan ada puasa Sa'ban tuh. Nah, kita mah nggak boleh 1 bulan pun, atau Rajab, atau dalam 1 bulan nggak boleh. Jadi tidak boleh puasa kecuali Ramadan ya. Karena kalau Ramadan itu sudah wajib dan sudah ada nasnya. Nah, bagaimana dengan puasa-puasa budaya? Gak ada syariahnya, gak ada sunnahnya, kayak puasa weton, ya puasa mutih. Ya kalau secara hukum gak ada, secara sunnah gak ada kewajiban di perintah agama. Jadi gimana tuh? Ya bisa ditinggalkan. Ya, karena kan yang syariah sudah ada, yang sunnah sudah ada. Mungkin itu puasa itu adalah ketika hukum Islam atau dakwah Islam belum sampai di Indonesia, wabil khusus di Jawa. Orang tua dulu begitu suka puasa weton atau puasa mutih. Ya, puasa apalagi saya juga pernah dulu makan zaman nyantri itu, Bu. Ya, dianggap aja itu riyadhah atau latihan mungkin gitu ya. Riyadhah latihan, tapi secara hukumnya tidak ada, gitu aja biar tidak pusing. Wa ahdu majlisi ghairi rahmatuhu, mengambil atau menduduki tempat duduk orang lain. Kita orang sudah biasa duduk di situ, ya, udah biasa duduk di situ. Nah, harus izin dulu kalau mau ditempatin. Maka di pesantren itu, santri itu kan duduknya suka pada netep, Bu. Sono sini di pojok, itu kiai udah tahu. Nah, akhlaknya kalau menempati duduk orang yang sudah istiqomah di situ, terus mau kita tempati, bagusnya kita minta izin dulu, jangan main duduk. Dulu di sini sempat ramai masjid ini karena almarhum tuh Pak Ali pojok sono tuh. Ya, kemudian diambil. Dia bingung karena biasa duduk, karena dia kan kesal kan sambil megang apa itu dinding. Nah, jadi kalau udah tahu dia situ kita tempatin izin dulu kalau ada, kecuali kalau berjamaah lambat ya nggak bisa. Kalau dikosongkan setan tempatnya. Termasuk majelis kemisan nih, Bu Ida kan di sini biasa. Saya di sini, Ustazah kan di sini. Kalau sudah lazim itu harus minta izin. Apalagi tempat guru ngajar di pesantren itu di majelis kan udah tetap. Jadi nggak ada murid berani menempati tempat
gurunya. Nah kalau masjid ini kan tidak diistiqomahkan, maka kita enggak, bebas aja Bu. Karena ini bukan majelis pribadi, jadi nggak apa-apa. Kalau yang udah pribadi, bersifat pribadi, jangan menempati tempat duduk yang sudah menjadi tempatnya. Al-mudiyatu al-akhdu naubatihi. Mendesak orang tetapi menjadi apa namanya, orang tuh sakit, nggak boleh Bu, didesak-desak, diburu-buru agar orang nggak jadi antriannya atau belinya atau apa, nggak boleh juga. Termasuk ngantri di toilet Arafah atau Mina itu nggak boleh, nyeruduk juga kita. Jadi gimana, ya udah risiko. Tapi kemarin relatif aman karena nggak begitu kayak tahun-tahun dulu. Ya, orang lagi ngantri beli karcis, kita nyururuk, nggak boleh. Orang lagi beli telur awal, kita nomor 5, ya ngantri nomor 5. Yang saya lihat antri itu di toko obat itu, mustajab itu, yang di pasar itu, nggak boleh juga serudak-seruduk. Kan ada orang yang langsung ke depan, malah kita nomor 5, dia langsung ke depan. Untung pedagangnya pinter, Pak ngantri Pak. Nah serudak-seruduk nggak boleh juga, mendesak namanya ya, memaksa. Nggak boleh juga. Kemudian mengambil antrian orang lain. Biasa terjadi di mana nih Bu? Pasar, di antrian paspor, di imigrasi, apalagi tuh? Ya. Bagi baksos, bagi kurban, kan itu ada antriannya tuh. Ya, pokoknya nggak boleh mengambil antrian orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yajibut taubat minad dunub. Kemudian pasal berikutnya kewajiban taubat dari dosa. Sifatnya taubat itu pauron, seketika. Harusnya jangan ngelakuin dosa sekarang, taubatnya tahun depan. Enggak ada cerita itu. Yajibut taubat minad dunub fauron. Fauron itu akibat iftirafiha, yang melakukan dosa ya ketika juga istighfar gitu. Lupa nih ngomongin boholil, kerudungnya nyedeng sedikit, itu dosa juga, nggak boleh. Harus cepat istighfar. Iya kan, biar jelas itu. Ustadz Rahmat kayaknya hitam banget tuh, nggak dosa itu karena pulang haji. Nggak dosa itu. Ya orang pitak-pitak amat sih, jalan jelek amat, berdosa itu. Istighfar. Kadang kita lagi di nongkrong jalan lewat orang gendut, balon lewat, dosa itu. Enggak boleh. Fitnah, ghibah, segera beristighfar. Cuma kalau kaitan doanya ke sosialan, ke masyarakatan, atau dengan sesama, tidak cukup istighfar kita kepada Allah, harus minta maaf. Iya, ngambil telur 1 padahal udah kita beli setengah kilo, sengaja ngambil 1, ini 1 haram, nyolong. Caranya istighfar, kembali ke pasar, maaf tadi sengaja, harus bilang sengajanya loh Bu, sengaja saya ngambil, saya mohon maaf, udah. Jadi jangan bilang ini tadi keambil, jangan, emang sengaja ngambil. Bilangnya harus sengaja ngambil juga, itu baru tobat. Tapi kalau ini telur gak dibilang sengaja ngambilnya, tetap gak tobat itu. Gitu. Dulu ada seorang soleh itu di Irak Bu, waktu musim haji ini kan biasanya halal 1, halal haji, halal gitu kan, haji. Nah, dia lebih ngambil dari 1, kan halalnya 1. Dia beli 1 kilo buat bawa ke Irak, halalnya nyobaan 1, ini orang sufi. Dia ngambil lagi beberapa biji. Sampai selesai haji, sampai ke Turki gak bisa tidur, ke Irak gak bisa tidur. Ingat dosa kemakan korma tuh yang gak izin itu. Ya, akhirnya dia balik lagi ke Saudi. Sampai warung bapaknya meninggal. Udah tutup toko. Di mana bapaknya sekarang? Di itu keturunannya di mana? Ada di Mesir. Dia lari ke Mesir. Yusufi cerita, tapi ini nyata ceritanya. Sampai Mesir. Kemarin sih di sini, sekarang udah pindah lagi belah sono. Cari ke sono. Gitu.
Ketemulah akhirnya dan minta halal. Itu orang yang ingin bersih dari dosa, seperti itu. Itu cerita-cerita di kajian akhlak atau ya di kajian hati itu muncul cerita-cerita itu. Terutama yang digawangin oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemarin saya suruh nanganin Haji Puroda yang jadi berangkat di area duta. Jadi ada 2 acara, pembukaan obrol umroh, setelahnya saya dari pagi. Ya berat kita mau ngomong juga tuh. Dia udah bayar mahal, kemudian nggak berangkat. Kita suruh ngelembutkan hatinya. Berat, bukan pekerjaan gampang itu. Jadi semalam saya cari ini Bu. Balik lagi bukan ke zaman, kalau yang gini nggak ada di kuliah Bu. Kuliah itu hanya aplikatif. Kita baliknya ke pesantren. Kalau untuk cerita ingat guru cerita apa dulu waktu ngaji Hidayatul Atiyah gitu ya, Kifayatul Atiyah, Hidayatul bukan Bidayatul Hidayah, kalau itu fikih. Yang pokoknya yang cerita-cerita tasawuf lah gitu. Ingat dulu Kiai Haji Cecep Fahrudin, kemudian Ajengan Ending di Keresek, Ajengan Ucu meninggal udah seminggu. Kita mau insya Allah mau takjiah malam Sabtu, tapi Sabtu balik lagi karena Minggu ada acara-acara. Capek tuh. Iya capek kali gimana? Kan mau ceramah Sabtu, mau haroman gitu. Ajengan Ucu wafat, Ajengan Utang di Balong di Garut juga cerita. Terus yang paling sufi itu Ajengan Cimasuk di Galumpit, itu pesantren sufisti semua di Garut. Jadi dulu guru cerita dari Imam Ghazali ada tabiin. Jadi periode setelah Rasulullah wafat, sahabat, kemudian tabiin. Nah, tabiin, berarti 4 generasi setelah Rasulullah. Ali Al-Buwafa namanya itu. Jadi istrinya lagi ngidam. Akhirnya saya dapat cerita ini, mudah-mudahan pas buat Puroda itu maksudnya. Istrinya ngidam karena istrinya Ali Al-Muwafa ini ngidam karena terambung wangi masakan yang sedap banget. Mana ke tengah hari, mana ngidam, bayangin Bu. Saya emang nggak bisa ngebayangin tuh. Sama sini lagi ngidam. Ini bau apa nih, enak banget. Tolong cari dan minta sedikit aja. Orang ngidam kan gitu ya. Ada cerita yang ngidam jam 1 malam. Minta mangga muda. Cerita dulu itu, tapi yang sekarang nggak begitu amat. AWW sekarang mengidam modern lah. Setelah lahiran dioperasi itu beda. Kalau dulu benar memang ada. Ngapain apa ini yang wangi apa nih? Dicari di ujung kota di Mekah itu, kita mau Bu. Ternyata seorang janda tua, anaknya 6, beberapa hari nggak makan, anaknya ini ibunya juga enggak. Gimana buat ngasih makan anak? Akhirnya ada keledai bangkai keledai, diambil dagingnya kira-kira nggak busuk, dimasak. Itu yang menyebabkan wangi. Ya, akhirnya dimintalah. Setelah menyampaikan maksudnya, apa kata si ibu janda? Demi Allah, demi Rasul, aku tidak rela memberikan makan yang halal bagiku, haram bagiku. Emang kenapa? Yang aku masak itu adalah bangkai keledai. Aku terpaksa karena anakku nangis. Aku juga lapar. Gak dikasih, dipaksa. Akhirnya balik cerita ke istrinya. Apa kata istrinya? Kita kan mau berangkat haji ya tahun ini. Ada 360 dirham. Neng ridho. 360 dirham berikan saja sama si janda itu. Balik lagi diberikan semuanya. Jadi nafsu ngidamnya hilang itu. Hilang serta cerita itu. Akhirnya ada ulama Mekah, saya lupa namanya, yang soleh memimpikan bahwa di tahun itu nggak ada yang mabrur hajinya, satu pun nggak ada, kecuali suami istri itu yang dananya 360 dirham diberikan sama janda dan 6 anak yang kelaparan, kemudian masak bangkai.
Itulah yang mabrur di sisi Allah. Allahumma jamaah beroda. Ibu kan nggak berangkat ya? Iya. Bapak nggak berangkat ya? Bayar paling mahal lagi ya? Iya. Jadi yang dipastikan mabrur bapak ibu ini. Gitu. Saya yang berangkat, jamaah yang berangkat yang 50% untuk khusus beroda belum tentu mabrur. Kenapa? Mungkin labbaik Allahumma labbaiknya ada harta kotor waktu hajinya, ada harta haram, ya kan? Mungkin waktu berangkatnya banyak ngomelin ustadznya lah, loyo, travelnya lah, segala itu nggak mabrur pasti katanya. Yang berantem lah, balik dari masjid berantem, kenapa? Nggak diajak bareng ke toko, kan rata-rata gitu ribut. Ya, yang berantem lah kenapa? Di kamar mandi kelamaan, yang berantem lah ditinggal ke masjid, yang protes lah hotelnya tidak sesuai harapan, itu nggak mabrur dipastikan. Dan bapak ibu yang berangkat kemarin itu ada juga yang ngomel ke alia, maka itu nggak mabrur begitu itu. Yang mabrur bapak ibu. Kenapa? Nggak jadi berangkat, ibu ikhlas, ibu tawakal, mabrur. Udah senyum mereka, udah senyum baru saya nyanyi, dah masuk kan. Hanya kata Pak Joko terima kasih Ustaz. Jadi pas yang berat-berat biasalah nyari-nyari kita, gitulah orang travel tuh gitu Bu. Pas apalagi senang-senang lupa kita. Begitulah nasibnya Ustaz. Iya. Jadi alhamdulillah akhirnya agak sedikit lapang. Baru Pak Joko masuk. Jreng, bahwa saya sudah berupaya secara optimal. Puroda itu memang di undang-undang, bukan dijamin undang-undang, hanya undang-undang menyatakan bahwa puroda itu memang ada dan dibolehkan. Tapi tanggung jawab adalah pribadi ke PIHK. Gak ada tanggung jawabnya Depak di situ. Nah kemarin puroda ada yang berangkat iya, tapi yang berangkat 4.000, yang berangkat 1.000-an lebih. Itu yang berangkat itu, yang sebagian jalur benar, yang sebagian itu udah main kotor semua. Siapa pemainnya? Anak-anak pangeran, Raja Sono, Saudi. Yang berani nambah segini, siap. Nah, ada lagi travel yang nekat ngambil visanya yang Singapura atau Malaysia. Padahal bukan buat orang Indo, buat sono. Travelnya ngambil. Hanya berangkat jamnya, berangkat sampai Jeddah dipulangkan lagi. Ketika dipulangkan lagi, gak bisa pulang karena prosesnya gak gampang. Masih ada yang di sono sekarang belum bisa pulang. Nah, itu siapa yang salah di sini? Ya bukan masalah puroda. Ada pemain-pemain di kalangan bangsawan Arab, kedutaan Arab. Jadi haji ini penuh dengan begitulah. Haji umroh itu penuh, ya kita jujur aja, tapi tidak semua ya Bu. Penuh dengan intrik, penuh dengan permainan. Ya, sampai ada saya haji puroda yang anaknya Wapres itu nonton nggak Wapres? Nggak mungkin nonton EP-nya Rahmat Syukur. Itu harganya tuh $65. Gila. Anaknya Wapres. Berangkat. Ikut yang dia berangkat. Pak Ridwan berangkat, tapi jalur benar. Itu pakai travel BTS Bandung. Harganya di atas yang rata-rata, tapi benar. Nah ada yang benar, ada yang tidak. Pak Joko nggak mau ngambil celah, padahal itu bisa, tapi itu dilarang. Pak Ustadz ke depan lagi. Wah, saya ke depan lagi. Bapak Ibu, saya jadi saksi. Demi Allah, demi Rasul, Pak Joko dan ahli wisata sudah bekerja sesuai jalur. Demi Allah, dikuatkan sama kita kan. Ada celah, Pak Joko nggak mau ngambil, itu haram. Akhirnya kalimatnya apa? Yang batal cuma 20 tetap jalan, nggak dibatalin. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tiket udah hangus pesawat. Hotel nggak bisa diambil lagi harga hotel. Sementara Pak Joko janji akan mengembalikan 100%. Lah tiket udah hangus. Untuk biaya itu udah hangus. Mau dari mana? Maka travel tahun ini banyak yang merana. Gara-gara puroda. Alhamdulillah ahli wisata aman. Yang dua memang mau keluar karena kekurangan dan lain-lain. Jadi aman. Alhamdulillah. Itu nasib puroda tahun ini. Oleh karena itu yang berangkat secara kuota benar, baik yang kuota benar itu dua di Indonesia, reguler
sama haji khusus itu yang betul. Dua. Furoda itu di luar itu. Sebenarnya furoda itu kalaupun masuk tendanya tuh di tempat reguler. Kan udah nggak ada tempat di situ sebetulnya. Nah, travel hanya upgrade harga, masukin di kelompok kuota khusus, kuotanya khusus. Jadi masuk sama tenda kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu juga benar. Nah, itulah Bu, akhirnya nggak jadi haji mabrur karena dananya diberikan sama orang kelaparan. Nah, kembali ke pokok masalah kita, tobat tadi ya. Jadi pauron, ya wajib kepada orang mukallaf itu taubat, dan tobatnya itu jangan ditunda-tunda. Ala kulli mukallaf, ke semua orang mukallaf. Kemudian kedua wahya anadam, menyesal nadam tuh ya. Nyesel saya udah ngambil telur satu Bu, maaf ya. Maklumlah gitu ada hilaf. Wal ikhlas, dan tidak akan lagi melakukan ikhlas. Wal azm, dan azam itu Bu, saya hari ini sampai akhir hayat tidak akan melakukan lagi. Itu azam. Ya, berencana. Kalau bahana besok mau ke Bandung, itu azam. Saya insya Allah malam Sabtu mau ke Garut. Ada muharraman di yayasan kita yang di MDA Garut. Tapi malam minggu balik lagi karena minggu ada acara-acara. Itu azam. Nanti 6 Agustus saya ke Garut lagi Bu, acara di Masjid At-Taufik, muharram juga di keluarganya Bahana masjidnya. Minggunya di Sadulur di Kabupaten Garut, Umi Beti tahu. Itu baru azam. Tapi kalau saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, Allahu Akbar, itu niat. Saya mau ngasih duit ke Bu Masito 500.000 tahun depan ngajam itu. Sekarang, amin. Tapi kalau sekarang gak bawa duit. Nah, itu azam. Jadi harus bedain kan azam sama niat. Niat tuh muktaronan bipalihi. Geprak harita juga melaksanakan. Hari itu juga dilaksanakan. Itu niat. Saya mau ngasih korma sama ibu-ibu karena udah janji sebelum berangkat haji. Alhamdulillah ada. Itu niat wujud. Yang sebelum haji mah itu azam Bu Supar. Sekarang niat. Tinggal Bu Supar saya instruksi bagi-bagi ya gitu. Yang paling banyak Bu Ustazah, terusnya Bu Ketua Majelis gitu. Kalau jam-jam Bu, ampun, jam-jam susah. Ya, jam-jam saya nggak janji jam-jam. Ada yang badal beberapa orang, terus itu yang minta jadi dikesituin. Hampir kita nggak bawa jam-jam karena gacha itu kan aturannya nggak boleh bawa jam-jam. Jadi mohon dimaklum untuk jam-jam. Ada di toko depan dan di asrama kemarin 600.000. Kemarin ada jamaah yang beli, saya antar. Bab baca. Ikhlas, kemudian azam ala alla yauda ilhat, untuk tidak kembali lagi kepada perbuatannya. Wal istighfar, kemudian banyak istighfar. Wa in kana dzunu tarku min qada, kalau Allah ada dosa itu meninggalkan yang fardu Bu, qada. Ini dalil saya Bu Ustazah, semua guru-guru kita, sholat pun boleh diqadha. Yang lain nggak ada. Sholat boleh diqadha. Dulu saya punya guru namanya Uwa Abbas, dengan Abbas. Itu beliau kalau sholat duhur, sholat lagi Bu. Sholat asar lagi. Orang nggak tahu. Satu saat ketahuan, kok Kiai begini sholat, kan udah sholat tuh. Ternyata inilah kodok saya, khawatir dulu nggak sholat. Jadi dari sisa sampai meninggalnya Wa Abbas di Galumpe, guru spiritual saya pribadi. Sampai meninggalnya dia sholatnya dua semua sholat. Mengkodok khawatir. Luar biasa kan ya. Nah, yang lain nggak ada pendapat kodok, di kita ada kodok karena ada ijma dan kiasnya. Niatnya kodoan. Niatnya kodok. Adaannya diganti kodok. Usolli fardhu dhuhri kodoan. Atau Pak Baliut usolinya takut pohon, niat saya sholat zuhur ngodoan. 4 rakaat tetap menghadap kiblatnya tetap. Nah itu boleh Bu diamalin kalau mau. Ya. Berapa kali sih nggak sholat? Ya saya juga lupa Bu.
Waktu SMP pernah nggak sholat, SMA ya pernah, kita jujur aja. Bahkan sudah gede gini aja pernah juga. Ya udah diqadha aja. Masalah diterima enggaknya, nah, yang penting kita bahwa qadha itu ada di ijma para ulama kita Bu ya. Li adamiyin qada'in aw istardahu. Kalau ada yang dengan bangsa anak Adam sesama, kita harus cari dan minta ridhonya. Kayak yang jamaah haji Irak itu ngambil korma di luar yang halal. Yang halalnya kan halal satu, dia ngambil lebih dari satu, sehingga di hatinya itu nggak tenang. Kenapa? Itu sudah menjadi barang haram. Gitu. Kayak Imam Syafi'i juga ceritanya kan luar biasa Bu Imam Syafi'i itu. Di hulu selokan tuh nomor delima, nggak mau makan ya. Delima apa jambu? Ya, akhirnya dicarilah kebunnya, naik ke atas, ketemulah kebun. Oh ini tukangnya ada, ternyata ulama juga yang punyanya Bu. Karena tertarik sama, bukan Imam Syafi'i siapa ya? Iya, bapaknya. Karena tertarik dengan akhlaknya, ke rumah Ujang Kaset. Pas ke rumah, ada yang nyuguhin, kelihatan wajahnya, putrinya. Si bapaknya pingin menikahkan ke ayahnya Imam Syafi'i, gitu. Tapi dia buta, tapi dia budak, ya. Dia nggak bisa jalan. Ternyata tulinya tuh nggak biasa dengar orang kayak kita lah cek and recheck, nggak biasa dia dengerin gitu lah. Kita mah ditamahin kadang-kadang. Ya, berita TV yang gitu-gituan, itu kan dosa sebenarnya tuh. Jujur dosa itu. Ustadz nonton. Ya. Jadi ternyata itu. Dan ketika menikah cantiknya luar biasa wanita. Nah itu ayahnya Imam Syafi'i, masya Allah. Kalau kita nemu delima di pinggir jalan, ambil wae. Rezeki. Halal. Di kampung itu kan ada dulu duren itu gratis Bu, di Gunungan Kiara Kuda dulu banyak kebun duren. Jatuh pagi tuh sengaja kita ke kebun tuh nyari duren. Kadang dapat dupa suung itu. Itu dianggap halal aja waktu itu. Ya. Kemudian apa ya? Masya Allah Bu. Kita nanti bisikin tumpengnya mah kapan-kapan aja ya. Ini tamat. Pas di ujung bulan Dzulhijjah, Ibu Sabtu malam kita sudah Muharram. Nanti saya Bu Ustazah mengingatkan ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Doa akhir tahunnya sebelum maghrib, doa awal tahun setelah maghrib. Ya, jangan lupa dibaca. Nanti saya kalau ingat biasa di grup suka bikin audio doa-doa akhir tahun. Wantaha ma qadarullah jam'uhu. Alhamdulillah sudah selesai atas kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arju minhu subhanahu, mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ay aqlaqa qalbi minhu ay bihi subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala li aji ayyumma naf'uhu, menyempurnakan kenikmatannya jamaah minatulab untuk Ibu Ida dan jamaah yang mempelajari kitab ini, termasuk saya juga. Kitab ini alhamdulillah Bu ijazah 6 kali, saya tamat 6 kali. Ini masih asli Bu Ustazah, lugutan-lugutannya. Dan sarahnya alhamdulillah tamat doang. Mudah-mudahan berkah ya di beberapa pesantren. Jadi saya berani mengajarkan walaupun tidak seperti yang disampaikan guru, tapi saya bertanggung jawab mengajar ini karena memang sudah ijazah di pesantren. Wa yuksaru fil qulub ya. Semoga semakin hati kita tuh apa ya, kumandel itu apa Bu, merekat terhadap taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selesainya mengkaji kitab ini. Au atlubu mimman atau kepada orang yang mengajar, yang mengajarkannya ya, min awalil ma'rifah. Semoga ini awal untuk kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna fihi ala khata' aw zalal aw
yanbahu ala dzalika birradi al-sarih. Ya. Tidak lepaslah manusia itu dari kehilapan, kekurangan. Yang mengarang kitab ini juga menyatakan seperti ini bukan karena bisa atau karena ilmu, tapi semata-mata karena qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khilaf, ada yang salah, mohon diampuni atas maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Allahumma maghfiratika, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, kemudian menghapus dosa-dosa kita karena rahmatnya, sehingga kita semua berharap dari amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah urzuqna, berilah rezeki kepada kami berkumpul dengan orang-orang soleh, minal muttaqin, minal mu'minin, minal awliya bis-sholihin, dengan orang-orang yang kau kasihi. Berikan kemanfaatan ilmu kepada kami dengan keberkahan kitab Sulamut Taufiq ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam Sabtu apa malam Sabtu kan? Jadi bukan Sabtu malam, Bu. Tahun baru. Jumat malam. Sabtu malam kan Sabtu. Tanggal 1 kan hari Sabtu. Iya, hari Sabtu. Berarti kalau hijrah mah Jumat malam kan? Ya. Hari Jumatnya bukan Sabtu malamnya. Tanggal 1 tuh hari Sabtu. Berarti kalau hijrah itu kan maghrib, berarti Jumat. Itu ya, Jumat sore ya. Iya, jadi Akhirnya berarti mulai dari Kamis ya. apanya? Akhirnya mulai dari Kamis. Akhirnya tuh Kamis udah. Ya udah di penghujung itu. Terima kasih kepada Bapak Haji. Mohon untuk Yang telah Ayo.